Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Fauzia dari kelas 1 BKIC akan sedikit menjelaskan tentang materi Islamic Worldview, triangulasi Tuhan, manusia dan alam. Definisi umum 1. Worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial. Definisi umum 2. Worldview adalah sistem kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita, realitas dan pengertian eksistensi. Definisi umum 3. Asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Dan dengan begitu, aktivitasnya itu dapat direduksi ke dalam pandangan hidup. Definisi Islamic Worldview menurut Al-Maududi. Pandangan hidup Islam dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau al-syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan di dunia. Menurut Alif Al-Zain, pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah, kepercayaan yang berdasarkan akal. Menurut Sayyid Qutb, pandangan hidup Islam adalah akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran tentang wujud dan apa-apa di balik itu. Menurut Naqib Al-Atos, pandangan hidup Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud. 2. Triangulasi Tuhan atau konsep tentang Tuhan. Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Orang Islam kejawen biasa menyebut Tuhan dengan istilah Gusti Allah. Dua kata yang merupakan perpaduan antara Jawa, yaitu Gusti, dan Islam, yaitu Allah. Kata Gusti dalam Kamus Jawa Kuno memiliki arti tuan atau yang berkuasa dan kelompok khusus dalam masyarakat keraton. Kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab, Zat yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Tuhan adalah sesuatu yang misterius, yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia yang hanya dapat dipahami secara rasa atau batiniah. Eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami lewat sifat-sifatnya, seperti dalam agama Islam mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. 3. Konsep tentang manusia. Konsep manusia dalam kejawen tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketuhanan. Manusia sebagai pancaran Tuhan disebut sebagai jagat cilik atau mikrokosmos, sedangkan alam semesta ini disebut dengan jagat gede atau makrokosmos. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, karena memiliki unsur-unsur ketuhanan. Oleh sebab itu, manusia berupaya untuk menemukan jalan untuk kembali kepada asal muasalnya, menemukan jati dirinya, dan akan kemana ia setelah mati, sangkan paraning dumadi. Konsep inilah yang melandasi orang kejawen untuk melakukan olah rasa, berusaha menemukan keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi. Manusia dalam pandangan kejawen dianggap sebagai carangan Tuhan secara mistis. Proses penciptaan manusia dalam konsep Islam kejawen melalui 7 tahapan, sebagaimana diuraikan dalam kitab Primbon At-Tasaddur, ada makna sebagai berikut. 1. Alam awang-uwung, yaitu alam ilahiyah yang sangat rahasia. 2. Cahaya, merupakan tempat singgahnya sukma dari Tuhan. 3. Wawayangan atau gambaran, merupakan desain atau bentuk abstrak, tempat bersemanya sukma dan rasa yang berada di alam pambaring wiji atau penanaman biji. 4. Sukma, merupakan tanda-tanda kehidupan yang terletak pada dalam darah. 5. Angan-angan, merupakan tanda-tanda keberadaan Tuhan yang berada di alam yang udah dapat dijangkau manusia. 6. Budi, merupakan menyebarnya wujud angan-angan yang berada di alam badan halus.
7. Sajataning manusia. Tuhan menunjukkan eksistensinya dalam warana atau media yang berwujud manusia sejati yang berada di alam dunia ini, yang terbentuk melalui 6 proses tersebut. 4. Konsep alam. Jagat gede dan jagat cilik merupakan satu kesatuan sebagai bentuk manifestasi Tuhan. Alam, Tuhan dan manusia merupakan satu kesatuan pemahaman dalam konsep kejawen. Islam kejawen meyakini bahwa alam semesta yang menjadi kehidupan nyata manusia bermula dari zat Allah. Dikotomi alam hidup manusia ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Siklus kehidupan yang dikenal dengan cakra manggilingan. Pembagian alam ini sesuai dengan konsep pembagian waktu, yaitu masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Kepercayaan orang kejawen terhadap alam secara umum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alam purwa merupakan alam sonyaruri atau alam awang uwung yang masih kosong belum wujud apa-apa. 2. Alam madya adalah alam dunia, di mana manusia menjalani hidup nyata sebagai representasi hidupnya ketika masih di alam purwa, dan sebagai bekal kelak menjalani hidup di alam wasana. 3. Alam wasana adalah alam terakhir dari kehidupan manusia, atau biasa disebut dengan alam kelanggengan atau abadi. Kitab Primbon Atasadur Ada Makna menjabarkan tentang alam sebagai berikut. 1. Alam rohiyah. Alam ini merupakan alamnya nyawa. Terangnya melebihi cahaya di siang hari, tidak ada arah timur, utara, selatan, barat, tengah, bawah maupun atas. 2. Alam siriyah. Alam ini merupakan bersemayamnya rasa. Terangnya melebihi alam rohiyah. Di alam siriyah ini terdapat 4 macam cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Keempat cahaya tersebut merupakan tempatnya budi, yang menjadikan wahana bagi hawa nafsu. Warna hitam melahirkan nafsu alaumah. Warna merah melahirkan nafsu amarah. Warna kuning melahirkan nafsu supiyah. Warna putih melahirkan nafsu mutmainnah. 3. Alam nuriyah. Maksudnya adalah alam cahaya yang terangnya melebihi alam siriyah. Di alam ini terpancar cahaya aneka warna, hitam, merah, kuning, putih, hijau. Semua tampak indah dan menjadi wahana bagi pancadriya atau panca indera yang ditambah dengan cahaya pramana atau pengetahuan. 4. Alam uluhiyah. Alam ini merupakan alam ketuhanan ilahiyah yang terangnya melebihi alam nuriyah. Di alam uluhiyah ini terpancar cahaya yang di dalamnya terlihat seperti lebah menggantung, berada di makam fana, maksudnya di tempat waskita, yaitu sukma. Konsep tentang alam juga dijelaskan dalam serat Wirid Hidayat Jati, bahwa di alam dibagi menjadi 2, yaitu alam batin dan alam lahir. Alam batin terdiri dari A. Martabat ahadiyah, yaitu martabat la ta'yun dan ilak, artinya masih dalam wujud mutlak, tidak dapat dikenal hakikatnya. B. Martabat ta'yun, awal kenyataan. Martabat ini disebut wahdat dan hakikat kemuhammadan Nur Muhammad. Pada martabat ini belum ada pemisahan. Segala perwujudan masih bersifat global atau mujmal. C. Martabat ta'yun, kedua atau wahidiyat. Martabat ini sudah terdapat pemisahannya mawujud, tetapi masih dalam bentuk kesatuan yang mengandung kejamakan. Ketiga martabat tersebut bersifat batin dan ilahi, sesuai dengan sifat ilahiyah sendiri yang qadim dan azali. Dari ketiga martabat ini terpencarlah alam atau martabat lahir. Adapun alam lahir terdiri dari 1. Martabat alam arwah. Pada martabat ini berupa Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah dari nurnya. Dan dari Nur Muhammad inilah yang kemudian menjadi ruh segala makhluk atau ciptaan. 2. Martabat alam misal. Martabat ini merupakan diferensiasi dari Nur Muhammad ke dalam ruh individual setiap makhluk. 3. Martabat alam ajzam. Martabat ini berupa alam material yang terdiri dari 4 unsur, yaitu api, angin, tanah, dan air. Keempat anasir atau elemen tersebut yang kemudian menjelma menjadi wujud lahiriah, dan keempat anasir tersebut saling merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
4. Martabat insan kamil atau alam paripurna. Martabat ini merupakan bentuk atau wujud paripurna dari semua martabat sebelumnya yang berupa manusia, insan kamil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.